Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Adi Pratama, dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu jurnal yang berjudul Uji Kinerja dan Kelayakan Finansial Pengering Pati Sagu Tipe Pneumatic Conveying Ring Dryer atau yang biasa disebut PCRD. Nah, jurnal ini dibuat oleh Abadi Jading, Paulus Payung, Edward Francisco Tetol dari jurusan Teknik Pertanian Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Papua. Dan naskah ini diterima pada 5 Januari 2021 dan disetujui untuk dipublikasikan itu pada 6 April 2021. Ya, kemudian masuk ke materinya. Yang pertama masuk ke latar belakang, tantangan pengeringan pati sagu di daerah terpencil. Pengolahan pati sagu skala rakyat seringkali dilakukan di daerah yang sulit dijangkau sarana transportasi. Pati sagu basah memiliki bobot yang lebih tinggi, sehingga pengangkutannya sulit, masa simpannya pendek. Untuk mengatasi masalah ini, proses pengeringan sangat krusial untuk yang pertama, mengurangi bobot bahan, mempermudah transportasi, dan yang kedua, memperpanjang masa simpan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan nilai tambahan produk. Dan saat ini pengeringan di daerah terpencil masih mengandalkan penjemuran sinar matahari tanpa alat buatan, yang mengakibatkan kuantitas dan kualitas pati sagu kering menjadi rendah. Jadi di jurnal ini itu masalah utamanya itu adalah yang pertama, masalah utamanya itu ada pada bobot eh, teb- bobot pati dan sagu itu ketika basah itu kan otomatis lebih berat dari yang udah kering. Nah, masalahnya di sini tuh karena wilayahnya itu terpencil gitu, jadi kurang solusi untuk bagaimana cara mengeringkan pati dan sagu itu dan biar bisa bertahan lama begitu. Jadi pengering buatan yang sesuai dan layak secara teknis dan ekonomis finansial itu sangat dibutuhkan untuk skala kelompok usaha rakyat seperti ini. Nah, kemudian solusinya ya ini tadi, pneumatic conveying ring dryer atau PCRD. Bagi yang belum tahu, PCRD itu adalah pengembangan dari pneumatic conveying dryer atau flash dryer. Ini adalah versi pertamanya yang dikenal memiliki konstruksi sederhana, mudah dioperasikan, biaya operasional murah, dan efisiensi cukup tinggi. Pengembangan PCRD dalam penelitian ini berfokus pada perbaikan kekurangan model sebelumnya, yaitu peningkatan kapasitas input bahan dan menggunakan sumber pemanas bertenaga biomasa atau tongkol jagung untuk menekan biaya operasional. Jadi PCRD ini tuh bentuk pelengkapan atau versi keduanya dari pneumatic conveying drying atau flash dryer. Jadi di PCRD ini ada peningkatan di mana kapasitas input bahannya itu lebih banyak dan dari sumber pemanasnya itu bertenaga dari biomasa atau tongkol jagung. Jadi ini operasionalnya otomatis lebih murah lah. Kemudian masuk ke tujuan penelitian dan metodologi. Ada tujuan utamanya itu adalah untuk menguji kinerja dan menganalisis nilai ekonomis pneumatic conveying dryer, ring dryer atau PCRD itu tadi, yang bertenaga biomasa untuk pengeringan pati sagu skala usaha rakyat. Kebaruan penelitian. Penelitian ini merupakan hal baru karena menggunakan proses resirkulasi bahan secara kontinu, ring dryer, dan bertenaga biomasa, mendukung penguatan agroindustri sagu di daerah terpencil. Metode penelitiannya itu ada dua tahap. Tahap pertama itu adalah pengujian kinerja PCRD. Pengujian ini melakukan variasi variabel perlakuan dari kadar air awal dan suhu udara pengering. Ini untuk mengamati parameter kinerja dari kadar air akhir, efisiensi, dan rendemen. Kemudian tahap kedua itu ada di analisis finansial.
Jadi ini menguji kelayakan ekonomis PCRD hasil rancang bangun untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi skala komersial. Kemudian bahan dan lokasi. Bahan ujinya itu adalah pati, sagu basah, dan bahan bakarnya itu biomasa berupa tongkol jagung yang diperoleh dari Manokwari, Papua Barat. Pembuatan PCRD dilakukan di Laboratorium Teknik Pertanian Universitas Papua, sementara pengujian kinerjanya dilakukan di usaha pengelola sagu Sagumbi Manokwari. Ya, kemudian ini adalah desain dari PCRD. Di sini ada komponennya. Ini ada yang pertama itu dari ini. Nah, ini yang disebut penambungannya tuh ini. Ini jadi pati dan sagunya itu dimasukin di sini. Ini penambungannya ada sekitar berapa? Ya lebih besar dari yang versi kemarin untuk penambungannya. Kemudian dari sini tadi ini berjalan ke sini, mengikuti siklusnya ini dari sini sini. Kemudian masuk ke sini, ini dalam proses pengeringan. Dan kalau yang ini untuk penyaringan. Oke, lanjut. Nah, ini desain tunggu biomasa dan distribusi suhu. Jadi konstruksi tunggu biomasa tipe downdraft menggunakan tongkol jagung sebagai bahan bakar. Tunggu ini dirancang untuk menghasilkan dan menyuplai udara panas ke dalam pipa pengering dengan baik setara dengan kinerja PCRD bertenaga LPG. Ruang pembakaran berukuran 70 x 70 x 70 cm. Ruang pemindah panas heat exchange berukuran 60 x 60 x 150 cm dilengkapi 13 batang pipa besi galvanis berdiameter 5 cm. Kapasitas panas yang dihasilkan pada ruang pemindah panas mencapai 400 derajat Celcius, memungkinkan distribusi suhu ke pipa PCRD hingga 150 derajat Celcius. Blower disintegrator berfungsi menghisap dan menghembus udara panas dari tungku serta menghembus pati sagu basah ke pipa resirkulasi dengan kecepatan aliran udara 15 meter per detik per sekon. Jadi kalau dilihat tadi ini ruang pembakaran berukuran 70. Nah, ini tadi ruang pembakarannya ini berukuran yang ini ya, berukuran 70 x 70, jadi 70 rata. Kemudian ruang pemindah panas, ini ruang pemindah panas atau heat exchanger berukuran 60 x 150 cm dilengkapi 13 batang pipa. Kalau itu yang heat exchanger itu yang di sekitar sini ini dan pipa yang ini ada pokoknya di sini ada pipa 13 pipa yang berukuran masing-masing itu berdiameter 5 cm. Kemudian panasnya itu tadi bisa mencapai 400 derajat Celcius. Jadi itu bakalan sangat panas sekali ya, 400 derajat. Kemudian ke hasil kerja satu kadar air akhir pati sagu atau MOB. Jadi pengujian kinerja PCRD dilakukan dengan variasi suhu udara pengering. Yang pertama itu 50 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, kemudian ke 100 derajat
100 derajat Celcius, dan kadar air awal pati sagu itu awalnya itu 21%, ke 31%, kemudian 41%. Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 3729 itu menetapkan kadar air maksimum pati sagu kering adalah 13%. Jadi ini ada tabelnya ini di sini. Jadi ini kesesuaian SNI sebagian besar kombinasi perlakuan menghasilkan yang memenuhi SNI kurang dari 13%. Nilainya bervariasi antara 6,83% hingga 14,27%. Jadi kombinasi ini yang kesesuaian SNI itu segitu. Kemudian untuk kombinasi yang gagal SNI itu ada di kombinasi suhu 50 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius dengan kadar awal 41%, belum memenuhi SNI 14,27% dan 13,23%. Hal ini menunjukkan suhu tersebut belum mampu menurunkan kadar air secara optimal pada bahan yang sangat basah. Kemudian ada suhu terbaik ini adalah di 100 derajat Celcius yang mampu mencapai standar SNI 12,40%, bahkan pada kadar air awal tertinggi 41%. Jadi tabel ini itu menjelaskan tentang, nah di sini ini adalah hasil akhirnya yang dimana standar maksimumnya itu 13%. Jadi kalau masih sekitar di atas seperti 14 ini ya bisa dibilang ya sesuai, dibilang nggak sesuai sih. Soalnya kan maksimalnya itu 13%. Ini udah melebihi kapasitas, dan yang 13 ini juga tidak sesuai dengan SNI, jadi itu kurang bagus. Ya, berikutnya hasil kinerja 2 dan 3, efisiensi pengeringan dan perendeman pati kering. Efisiensi pengeringan PCRD bertenaga biomasa bervariasi antara 7,339% hingga 9,740%. Nilai ini hampir sama dengan efisiensi PCRD bertenaga LPG yang mencapai 8,40% dari menunjukkan bahwa tungku biomasa mampu menyuplai udara panas dengan sangat baik. Untuk yang rendeman pati kering bervariasi antara 65% hingga 73%. Meskipun kurang dari 80%, nilai ini dianggap cukup baik karena lebih tinggi dari rendeman pengeringan sinar matahari langsung sekitar 50%. Dugaan penyebab rendeman tidak mencapai 80% adalah hilangnya sebagian pati kering halus yang ikut terbuang bersama uap air panas pada siklon output. Jadi yang pada di sini yang rendeman pati kering ini di sini itu kenapa rendeman tidak mencapai 80% itu karena pada saat output itu sebagian pati kering yang udah halus itu ikut terbuang bersama uap air panas pada siklon. Jadi saat output itu mengurang. Kemudian untuk efisiensi pengeringan yang dari batang jagung ini, yang bahan bakarnya batang jagung ini tidak jauh beda dengan yang LPG. Jadi ya ini lebih worth it untuk bisa dibilang untuk kalangan masyarakat, ya ini lebih murah, efisien, dan hemat. Ya, kemudian ada analisis finansial kelayakan investasi PCRD. Analisis ekonomis ini dilakukan untuk memerkirakan kelayakan pengembangan PCRD skala komersial. Biaya investasi awal PCRD itu sekitar Rp186.879.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Jadi penerimaan tahunan ini untuk penerimaan tahunan itu sekitar 384 miliar. Ini diperoleh dari penjualan pati kering. Asumsi harga jualnya sekitar 25.000 per kilogram.
Kemudian ini untuk laba rata-ratanya itu sekitar 79,5 M. Ini laba rata-rata. Jadi nilai rata-rata jadi earning after tax atau EAT yang diperoleh tuh ya sekitar segini. Kemudian untuk ini adalah nilai APR-nya sekitar 85,14%. APR itu adalah average rate of return. Jadi menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Jadi seberapa eh, kita kita ngasih contohnya itu kita investasi, kemudian kita kembalinya itu dapat berapa gitu, jadi untungnya dapat berapa gitu. Ya mirip-mirip dengan laba tapi ya berbeda secara teknis. Kemudian ini 46% itu adalah nilai dari IRR aktual, jadi internal rate of return aktual. Jadi jauh di atas tingkat suku bunga dari modalnya itu. Jadi ini dari modalnya itu sekitar 17% naik sekitar 17%. Kemudian kriteria kelayakan investasi. Kriteria kelayakan investasi menunjukkan bahwa CPRD sangat layak dikembangkan menjadi pengering pati sagu skala komersial. Payback period dari atau PBP ini 2,66 tahun, lebih cepat dibandingkan pengering pati sagu tipe lain, misal CFVFB 3,51 tahun, menunjukkan modal awal dapat kembali dalam waktu singkat. Jadi di sini kita bisa lihat kalau PCRD itu bisa lebih cepat untuk mengembalikan modal. Jadi ini juga untuk apa, kelayakan investasi juga aslinya PCRD itu lebih bagus ketimbang tipe lainnya yang seperti contoh itu ya CF VFB itu, dimana itu memerlukan waktu 3,51 tahun untuk uh, mengembalikan modal awal. Jadi itu ya sedikit lebih lama sih, enggak sedikit sih, itu lumayan memakan waktu 1 tahunan ada. Kemudian ada net present value atau NPV. Itu dari NPV-nya ini totalnya itu sekitar 66.239.365. Ini kurang lebih udah sangat positif ya. Jadi menunjukkan proyek ini tuh sangat PCRD ini tuh sangat menguntungkan. Kemudian dari profitability index atau PI atau net B/C ini 1,81 lebih dari 1, jadi mengindikasikan investasi layak. Jadi itu profitability index itu minimal itu adalah 1, dan jika lebih dari 1 itu minimal kan 1, jika lebih dari 1 apalagi ini 1,81. Jadi ini tuh sangat mengindikasikan kalau ini tuh sebuah investasi yang sangat layak untuk dilirik ya. Kemudian kesimpulan utama. Jadi kesimpulan utama ini, penelitian ini tuh berhasil merancang, menguji kinerja dan menganalisis kelayakan finansial pneumatic conveying ring dryer atau PCRD skala mini bertenaga biomasa untuk pengeringan pati sagu. Jadi untuk PCRD ini kapasitas produksinya itu bisa mencapai 160 kg pati sagu kering per hari. Itu 160 kg per hari. Kemudian kadar air akhir ini sebagian besar hasil memenuhi SNI nomor 3 yang maksimalnya itu adalah 13%, itu adalah standar SNI-nya. Kecuali pada suhu 50 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius dengan kadar air awal 41%, 14,27% dan 13,23%, suhu 100% adalah yang paling efektif. Berarti ini jika kadar airnya itu kurang dari 41%, itu bisa menggunakan yang 50 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius. Kemudian kalau itu di atas dari 41%, itu harus menggunakan suhu di sekitar 100 derajat Celcius atau lebih. Itu lebih efektif. Kemudian efisiensi dan
rendeman. Efisiensi pengeringan bervariasi antara 7,339% hingga 9,689%. Rendeman pati kering bervariasi antara 65% hingga 73%. Kemudian kelayakan finansial PCRD sangat layak dikembangkan secara komersial dengan payback period 2,66 tahun untuk mengembalikan modal awal RP sekitar Rp186.869.200. Kemudian saran dan ucapan terima kasih ya. Ini saran pengembangan lanjutan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan potensi besar CVRD bertenaga biomasa. Oleh karena itu disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan mengembangkan PCRD menjadi skala komersial atau skala besar. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pati sagu kering secara signifikan, mendukung penguatan agroindustri sagu di daerah terpencil. Jadi bayangkan saja jika PCRD ini bisa dilakukan dengan skala komersial yang lebih besar gitu. Jadi keuntungannya bakalan lebih besar juga dan bisa memajukan di daerah terpencil itu kemungkinan bisa maju di daerahnya. Kemudian ucapan terima kasih ya, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRPM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemris Tekdikti atas pendanaan penelitian ini melalui skema penelitian terapan tahun 2020. Dukungan ini sangat vital dan dalam mewujudkan inovasi teknologi yang relevan dan layak secara ekonomis dan masyarakat Papua. Dan terima kasih.